Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya dalam Gerbang Iman, inspirasi melalui ajaran nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara mengenai hidup penuh syukur. Banyak orang ketika dia bersyukur, ketika mendapatkan sesuatu, dia dapat uang, dia baru bersyukur, dia dapat warisan, dia baru bersyukur. Dia mendapatkan kelulusan dari sekolahnya, dia bersyukur. Tapi apakah ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak enak di dalam kehidupan kita, contohnya mungkin kita sedang sakit, mungkin kita sedang mengalami kecelakaan, mungkin kita sedang menghadapi masalah dan belum selesai, apakah kita mengucap syukur? Itu menjadi pertanyaan buat setiap kita, orang-orang yang percaya. Mari kita akan belajar firman Tuhan supaya kita bisa hidup dengan penuh syukur. Mazmur 20 ayat 4 berkata demikian, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut Mazmur ini mengajarkan kepada kita, bukan berarti pemazmur tidak menghadapi persoalan. Kita lihat Daud, bagaimana kehidupan Daud sebagai orang yang mengembalakan kambing domba. Bagaimana mendapatkan sebuah tantangan. Bagaimana Daud kemudian bisa melawan tantangan yang mungkin akan menyakiti kambing dan dombanya. Itu persoalan. Yang berikutnya bisa jadi ketika juga dia menghadapi Goliat. Bagaimana dia bisa menang? Dan bagaimana dia sendiri artinya ada persoalan. Bahkan diejek oleh Goliat. Tapi bagaimana kemudian Daud memenangkan pertandingan melawan Goliat. Itu menjadi contoh yang penting. Artinya bahwa kenapa Daud masih bisa mengucap syukur. Itu menjadi penting. Dari ayat ini kita lihat ada dua hal penting yang perlu Bapak Ibu Saudara perhatikan. Yang pertama adalah sumber keberhasilan adalah Tuhan. Ketika Daud ditantang oleh Goliat, dia berkata begini, engkau mendatangi aku dengan tongkat dan pedang, tetapi aku datang atas nama Tuhan. Dia tahu bahwa sumber keberhasilan, sumber kemenangan yang dia dapatkan adalah Tuhan. Perhatikan kata di sini, diberikannya. Siapanya di situ? Itu menunjuk kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita meneladani seperti Daud. Di tengah-tengah keadaannya yang sedang terjadi, persoalannya yang sedang terjadi, ketika sendiri juga bagaimana menghadapi Saul yang membenci dia, bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap dia. Dia tahu bahwa kemenangan dan dari apapun persoalan itu hanya Tuhan yang menjadi tuntunan dan kemenangan dalam hidupnya. Maka itu harus ada di dalam setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa ketika saya berhasil karena perjuangan saya sendiri. No. Jangan pernah kita berpikir bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu karena kita, karena Tuhan. Kalau hidupmu, hidup kita, semua diatasnamakan karena Tuhan, maka setiap apa yang kita lakukan, kita tidak pernah melupakan Tuhan. Kenapa seringkali banyak orang melupakan Tuhan? Karena dia sendiri tidak menyadari bahwa hidup ini adalah apa? Pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, karya Tuhan. Itu persoalannya. Sehingga dia lupa sama Tuhan, tapi dia lebih kenceng untuk mengejar sesuatu. Padahal itu tidak menjamin akan kehidupan kita. Kita bisa bekerja, diberi kekuatan, kesehatan karena Tuhan. Kita bisa kuliah, kita memikirkan sesuatu dengan otak kita, dengan logika kita, karena Tuhan. Bahkan ketika kita pandai sekalipun berdebat dengan siapapun mungkin secara ilmu, karena Tuhan memberikan otak kepada kita, kepandian kepada kita. Kalau kita kemudian setelah pintar lupa sama Tuhan, artinya kita tidak menghargai siapa sang pemberi kekuatan, siapa sang pemberi kemampuan, siapa sang pemberi kepintaran itu. Kita harus ingat, Tuhan adalah satu-satunya.
yang menjadi sumber ucapan syukur kita. Maka ketika kita mengucap syukur, kita ingat siapa sesungguhnya yang memegang hidup kita, adalah Tuhan. Yang kedua, yang terakhir saya mau kasih tahu, menggali potensi adalah tanggung jawab kita. Coba kita lihat di kalimat di Mazmur 20 di sini, khususnya di ayat 4 di situ bagian terakhir berkata begini, apa yang kau kehendaki dan apa yang kau rancangkan. Apa yang kau kehendaki dan apa yang kau rancangkan. Artinya ada keinginan, ada sesuatu yang kita pengen. Betul, setiap manusia diberi kemampuan untuk apa? Kepengen sesuatu. Menghendaki sesuatu. Artinya punya visi, punya tujuan, punya kehendak. Betul? Nah, kemudian dikatakan apa yang kau rancangkan. Setiap kita kadang-kadang bisa membuat rancangan, membuat rencana. Nah, tapi pertanyaannya, siapa yang memberi kemampuan tadi? Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan kemampuan untuk kita merancang, kita punya kehendak, itu karena pemberian Tuhan untuk memilih. Jangan salah pilih. Kita punya waktu untuk kemudian kita tahu bahwa menggali potensi kita, itu adalah tanggung jawab kita. Ada banyak orang yang kemudian menyerahkan kepada Tuhan, tetapi malas. Betul apa betul? Ada orang yang kepengen berhasil dan kepengen sukses, tetapi tidur-tiduran. Ada orang yang kepengen mendapatkan sesuatu, tetapi membentuk Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa di tempat tidur. Sampai ngeces maksudnya. Bagaimana kita bisa berhasil, saudara? Bagaimana kita bisa menikmati keberhasilan? Tidak bisa. Tuhan memberikan kemampuan buat kita memiliki rancangan dan kehendak. Tetapi Tuhan juga sekaligus meminta kepada kita, gali potensimu. Maka engkau harus menjadi orang yang rajin, engkau menjadi orang yang setia. Ketika engkau mengandalkan Tuhan dari kerajinanmu, dari pekerjaanmu, yang kau lakukan dengan tulus, dengan giat, tidak malas-malasan, itu artinya apa? Kita menyukuri kepada Tuhan bahwa hidup ini hanya Tuhan, tetapi kita menyukuri juga dengan kemampuan kita bisa lakukan, karena itu Tuhan yang memberi. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang ada orang yang pinter tetapi sombong. Kadang-kadang ada orang yang pinter tetapi lupa merendahkan diri, bahwa kepintarannya itu karena Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang pintar tetapi terhina karena dia melupakan dalam hidupnya itu Tuhan. Padahal Tuhan yang seharusnya mempengaruhi hidupnya, karakternya, pekerjaannya, itu menyatakan karya Tuhan, terang Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi kami mau tegaskan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara punya potensi, hargai itu dengan ucapan syukurmu bahwa itu Tuhan yang memberi. Hargai itu dengan ucapan syukurmu melalui apa? Gali potensimu. Jangan jadi orang-orang yang malas. Tetap semangat dalam hidup ini. Optimis menghadapi hidup ini. Jangan pernah menyerah. Kita mengakhiri daripada doa puasa kita. Kita mengakhiri daripada apa? Perayaan kita karya Tuhan yang begitu luar biasa melalui kayu salib. Nah, dari situlah bagaimana kita merenungkan kebaikan Tuhan atas kita. Perjuangkan dalam hidupmu, kembangkan dalam hidupmu karya Tuhan yang sudah membenahimu, yang sudah menuntunmu. Hari ini sebelum kita berdoa, jangan lupa bahwa apa yang sudah kita buat kepada Tuhan adalah sesuatu yang terbaik. Maka hari ini saya mau mengucapkan terima kasih yang pertama kepada setiap Gerwil. Terima kasih untuk supportnya atas keterlibatan semua Gerwil dengan sukacita, penuh senyum, penuh ketawa, sehingga bisa memberikan support untuk perjamuan kasih kita setiap Rabu. Lanjutkan itu untuk terus kita melakukan hal-hal yang terbaik, membuat sukacita orang lain itu menyenangkan. Kemudian yang kedua, terima kasih juga untuk organisasi
bidang organisasi dan juga sekolah minggu yang telah berperan di dalam doa pagi setiap hari Sabtu. Kiranya Tuhan memberkati. Berikutnya juga terima kasih untuk Gerwil yang sudah melaksanakan pujian istimewa setiap kebaktian umum. Itu sangat memberkati. Ternyata kalian ada potensi-potensi yang luar biasa untuk menyembah Tuhan. Tidak usah sedih dengan suaramu yang mungkin tidak sama dengan yang lain. Tetapi ketika menyatu hatimu, Tuhan ngerti. Tuhan pasti memberkati. Sekali lagi jangan lupa juga, saya sebagai Gembala Sidang mengingatkan bahwa ibadah Jumat Agung kita akan kita lakukan dengan perjamuan Tuhan pada tanggal 18 April jam 7 pagi. Jangan lupa untuk bisa hadir dalam pelaksanaan Jumat Agung. Kita mengenang dan menyukuri akan karya Tuhan yang mati di kayu salib. Pengorbanannya untuk saudara dan saya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk Minggu Paskah kita ada ibadah perayaan Paskah pada tanggal 20 April tahun 2025, jamnya jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Datang dan ucapkan syukur dengan penuh sukacita bersama keluarga untuk menghadiri daripada kebaktian perayaan Paskah ini. Tuhan memberkati untuk setiap jemaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur kepadamu. Oleh karena kebenaran firman-Mu kami menyukuri. Engkau memberikan kekuatan sampai akhir masa kami mengikuti doa puasa bersama. Dan terima kasih kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu yang luar biasa melalui gerbang iman, melalui rehat, dan berbagai hal yang kami dengar untuk menuntun kami dekat kepadamu. Kami berdoa Engkau berkati semua yang terlibat, baik Gerwil, bidang organisasi, sekolah minggu, dan semua potensi yang digali dan diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati mereka. Kiranya kuasa kasih-Mu ya Tuhan terus menyertai juga di dalam pelaksanaan Jumat Agung, perjamuan Tuhan, dan perayaan Paskah yang kami akan ikuti bersama. Inilah hati kami Tuhan, kami persembahkan semuanya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.